Alhamdulillah Mbah masih diberi umur panjang Mbah. Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan rahayu buat sahabat dan mbah semua. Harapan semua senantiasa diberikan sehat dan diberi rezeki yang melimpah tentunya. Amin amin ya rabbal alamin Mbah ya. Awali sesuatu dengan membaca doa sesuai kepercayaan masing-masing Mbah ya. Kira-kira seperti itu. Oke Mbah, kali ini saya akan mencoba berbagi tips bagaimana caranya membuka speedometer Daihatsu Taruna dari dashboard Mbah ya. Mungkin ada yang membuka sendiri di rumah, mau mengganti atau mungkin mau memperbaiki ya. Nanti dengan melihat video ini jadi paham Mbah ya, kira-kira seperti itu. Dan untuk cara pembongkaran total jeroan mungkin di video selanjutnya Mbak ya. Di sini saya akan mencoba berbagi tips bagaimana caranya membuka speedometer Daihatsu Taruna dari dashboard. Dan perlu diketahui untuk Daihatsu Taruna itu mempunyai banyak macam ya, dari yang panjang sampai yang pendek. Ada yang panjang, ada yang pendek ukurannya Mbak ya. Ada juga yang karbu, ada yang injeksi. Banyak macam Mbak untuk si Daihatsu Taruna ini untuk tapi speedometernya setahu saya cuma 2 macam Mbak ya. Terlepas dari itu, dan sedikit info saja mungkin bagi yang baru beli atau baru mempunyai, kok bingung ya, saya punya kok tidak ada RPM nya ya, mungkin ada yang bertanya seperti itu. Untuk Daihatsu Taruna mungkin walaupun karbu yang itu belum tentu tidak ada RPM nya ya. Untuk RPM itu ada, itu tergantung dari, setahu saya Mbak, jadi koreksi kalau salah, mohon dikoreksi kalau salah. Untuk Daihatsu Taruna yang sudah ada RPM nya itu dari tipe tertentu, nggak harus injeksi, nggak harus yang ada ecunya, nggak ada yang harus ada komputernya, itu ada RPM-nya, belum tentu. Satu contoh FL Mbak ya, FL 2002 itu belum ada RPM-nya, itu setahu saya, koreksi kalau salah. Setahu saya untuk FL itu yang panjang Mbak ya, FL yang panjang itu sudah ada komputernya, sudah ecu injeksi, tapi belum ada RPM-nya Mbak. Nah, mungkin ke depan mau mengganti yang ada RPM-nya, bisa membelikan RPM luar, bisa membelikan yang speedometer yang sudah ada RPM-nya Mbak. Bisa membelikan speedometer yang sudah ada RPM-nya, nanti dipasangkan di situ. Apakah bisa? Bisa ya. Yang di Sulawesi Tengah barangkali mungkin mau mengganti, bingung, bisa jalan-jalan ke rumah. Nanti ngopi bareng, saya pasangkan, saya tidak pungut biaya. Kurang bagaimana? Kira-kira seperti itu Mbak. Jadi buat sahabat dan mbak semua, nanti kok mungkin bingung ya, weh saya punya kok tidak ada RPM nya ya, saya punya sudah injeksi kok tidak ada RPM nya, wah bla 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 bla. Yang di sana karbu malah sudah ada RPM nya. Ndak, yang karbu keluaran lama ada juga yang sudah ada RPM nya Mbak. Kayaknya tergantung Anda tahu kelasnya atau apanya Mbak ya, kira-kira seperti itu. Bisa dilihat jadi seperti berikut ya, ada lampu-lampu, lubang-lubang lampu yang banyak ya. Di situ belum difungsikan, saya tidak tahu, mungkin kedepannya akan ada Taruna jenis zat yang mungkin mengaktifkan semua lampu-lampu itu Mbak ya, fiturnya. Tapi si Daihatsu kayaknya keduluan mengeluarkan Terios, Xenia dan lain-lain, dan akhirnya melupakan untuk project Taruna ini Mbak ya. Kira-kira seperti itu untuk apa Mbak ya, feeling saya ya. Karena itu banyak sekali lampu itu untuk apa gitu loh kan. Tujuannya ke depan untuk apa? Nah, ya jadi kemungkinan ya project kedepannya untuk mengaktifkan lampu-lampu semua itu ya, mungkin untuk Taruna yang nanti tipe terbarunya begitu kan, ada banyak sekali tuh Mbak. Untuk jenis dan macamnya itu kan banyak sekali.
Kalau tidak percaya silahkan browsing ya, ada banyak sekali ya, kira-kira seperti itu. Oke Mbak, langsung ke pokok permasalahan. Kita akan mencoba membuka speedometer ini dari dashboardnya. Jadi buat yang belum tahu, simak terus videonya, jangan kemana-mana ya buat sahabat. Jangan lupa nyalakan tombol lonceng dan subscribe buat yang mau berlangganan video-video dan trik-trik terbaru Mbak. Tunggu dulu. Untuk caranya pertama-tama begini Mbak. Yang dilepas baut ini Mbak. Baut yang di sini dengan di sini dilepas, dengan yang di sini Mbak. Di sini sama di sini sama di sini, ini dilepas Mbak. Kalau sudah dilepas, ini dibuka Mbak, ini dibuka, nggak susah bukanya. Berhubung saya punya sudah ada panel ini ada lampu, saya berikan lampu-lampu begini, ada kabel Mbak nanti Mbak ya. Bisa dikasih begini. Kalau tidak ada kabelnya bisa dilepas semuanya Mbak ya. Berhubung saya punya ada panelnya jadi tidak bisa dilepas. Setelah dilepas itu Mbak, yang di bawah jangan lupa dilepas. Nanti tangannya masuk dari sini Mbak. Dicari ada seling RPM, di situ dilepas. Untuk cara melepasnya sedikit ditekan dengan diputar ke kiri sambil ininya ditarik Mbak. Tapi sebelum itu ada 3 baut lagi yang perlu dilepas, yaitu di sini Mbak, di sini nggak kelihatan ya, di sini dengan di sana Mbak, di situ itu harus dilepas dulu, kira-kira begitu. Untuk cara melepasnya seperti yang saya bilang tadi Mbak, tangan kita harus masuk satu ke sini. Ini bagaimana ya, saya naruh HP ini bagaimana Mbak? Waduh, nggak ada yang pegang HP ya. Bagaimana ini Mbak? Aduh, bagaimana ini? Tangan kita masuk Mbak, masuk, ada ditekan sorong geser ke kiri. Bagaimana ya? Aduh, susah naruh HP-nya Mbak. Biarlah begini, saya taruh di diometer. Baru sambil di sorong putar kiri dengan ditarik. Nah, terlepas Mbak. Sudah terlepas Mbak. Nggak lama dan gampang untuk cara ngelepasnya. Ini begini. Nah, untuk ada kabel 2 Mbak ya. Nanti ini posisinya miring Mbak, harus posisi miring kalau mau lepas kabel. Saya ini sebenarnya tidak susah Mbak, berhubung saya sambil pegang kamera jadi agak ruwet. Di situ ada kabel soket 2 Mbak, bisa dilepas. Dalam posisi miring bisa dilepas Mbak. Coba ya, saya lepas dulu. Ada di sebelah sana.
Cuma kadang-kadang kalau mungkin lama tidak dibuka agak susah mbak ya, tapi gampang kok. Nah ini sudah terlepas mbak. Oke mbak, simple mbak ya, enak dan mudah ya untuk cara bukanya. Barangkali ke depan mau modif atau mau mengenolkan untuk nilai speedometernya, gampang dan simple mbak ya. Untuk cara pembongkaran isi jeroannya mungkin ke depan saya upload lagi videonya mbak ya, menyusul videonya mbak ya, kira-kira seperti itu mbak. Kayaknya sampai di sini dulu mbak ya untuk video atau tips kali ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan mbak ya. Insya Allah nanti umur panjang, bisa bertemu kembali dengan berbagi tips-tips terbaru tentunya mbak ya. Oke mbak, buat sahabat dan mbak-mbak semua jangan lupa bahagia, berbanyak dalam mengucap rasa syukur dan sedekah mbak ya. Dan khusus buat sobat muslim, sekedar mengingatkan saja, mari sama-sama kita berbanyak sholawat dan perbaiki sholat tentunya. Akhir kata, akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.